qawaidul aqaidnya itu terbangun, dasar usul-usul agama keruhanian kita Islam itu terbangun. Ingat, innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Yang kumaksud bukan Islam secara fisik. Yang kumaksud Islam secara ruhaniyah. Sebab Islam ini kalau kita ambil dari asal salama, maka pasrah, selamat. Bab masalah qawaidul aqaid, dasar-dasar dibangunnya agama. Pada diri manusia itu ada dua tahap. Tahap pertama, akidah dibangun dalam satu agama secara syariah. Dah nggak usah kami jelaskan, sudah jelas sampai mulai kecil sudah bahas niku. Terkait qawaidul aqaid, kita kemarin sudah bahas tentang aqaid 50. Dasar-dasarnya agama dibangun dalam diri manusia secara ruhaniyah. Iku dibahas di dalam khusus di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta. Kalau di dalam syariah la ilaha illallah dengan la ilaha illa huwa. Kita pada sore hari ini membahas qawaidul aqaid itu di dalam sisi ruhaniyah, yaitu anta dan ana. Kita masuk di dalam anta terlebih dulu. La ilaha illa anta. La ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada. Istifhami bagaimana? Kok enggak ada Tuhan? Tuhan yang mana yang tidak ada? Di dalam proses tauhid itu ada istilah tahalli. Tahalli, tahalli, tajalli. Di dalam la ilaha itu ada amar yang dimaksud tahalli, isbat, nafi. Yang disebut tahalli. Berhubung di dalam ruhaniyah kita itu ada selain Allah.
maka di situ ada perintah nafi, bersihkan. Jadi tahalli ini membersihkan dari segala hal yang berkenaan dengan adanya selain Allah dalam hati. Sehingga mengapa di situ ada amar, ada perintah untuk menafikan, karena di dalam hati kita itu ada selain Allah. Jikalau tidak ada selain Allah di dalam hati kita, maka tidak ada la ilaha. Tidak ada perintah untuk menafikan atau membersihkan perkara-perkara selain Allah. Berhubung di dalam hati kita masing-masing itu banyak selain Allah, maka Allah memerintahkan untuk nafi. Nafikanlah, bersihkanlah isinya la ilaha di dalam hatimu. Sehingga artinya tidak ada Tuhan. Sebetulnya itu tidak ada selain Allah, itu loh maksudnya. Berhubung ada di dalam hati kita, kita dikhitopi bertuhan selain Allah. Makanya disuruh nafi, bersihkan. Lah, kalau ini sudah bersih, selain Allah sudah tidak ada, maka anta yang muncul, anta Allah dekat. Kalau sudah kau lakukan tindakan nafi, maka isbatkanlah di dalam dirimu itu illallah, isbat. Akhirnya jadi anta, karena dekat. Sudah tidak memanggil nama, sudah tidak huwa, jauh, anta. Jenengan ketika masuk di rumah seseorang, sebelum ketemu, jenengan sebelum dijawab alias bertemu, Anda manggil-manggil. Assalamualaikum Pak Haji. Mbuh Pak Haji sopo. Assalamualaikum, misalnya si A. Assalamualaikum si A, si A. Sebelum bertemu pasti panggil-panggil dulu. Tapi kalau sudah isbat, ya isbat ya. Menetapkan itu sudah tidak Allah, sudah tidak huwa, anta prosesnya. Ketemu, oh jenengan, berarti sudah dekat. Jenengan tidak akan panggil-panggil nama lagi itu nanti, enggak panggil. Anda juga sudah tidak merasa si A itu jauh, sudah tidak. Dekat. Cuman masih ada dua. Ada ana makhluk, ada anta Allah. Tapi ini sudah benar. Dan inilah Bapak Ibu yang disebut makom muhadharah, makom muraqabah. Masih ada dua masalahnya. Muraqabah. Disebut makom muraqabah karena jenengan sudah merasa bahwasanya Allah itu dekat. Jadi sudah enggak panggil Allah, enggak panggil huwa,
panggile anta. Artinya dalam hatimu Allah itu sudah terasa dekat. Sudah terasa dekat. Kalau Allah sudah terasa dekat bagi siapapun hamba, bahkan dia dikatakan melihat, bisa melihat, atau terasa selalu dilihat, Anda enggak akan pernah bisa melakukan maksiat, enggak akan pernah. Anda tidak akan pernah berani untuk melakukan maksiat. Nafsu itu sudah diputus oleh Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, semua anak putu Adam itu seluruhnya ku sesatkan, tapi yang tidak bisa ku sesatkan kecuali hambamu yang kau pilih. Itu tadi, hamba yang dipilih. Jadi isi di dalam Qawaidul Aqaid tentang masalah dasar usuluddin secara rohaniah ini masuk di dalam la ilaha illa anta. Masuk di dalam la ilaha illa anta, yang ini wajib dipelajari dan diketahui oleh seluruh umat Islam. Wajib, fardu ain iki. Mengapa itu diwajibkan? Karena khusus umat Islam ini biar tidak hanya selamat di dunia, lebih-lebih juga di akhirat. Biar si hamba ini betul-betul mempunyai akhlak, tidak hanya akhlak istimaiyah syariat, biar juga berakhlak ilahiyah secara hakikat kepada Allah. Biar manusia itu tidak hanya merawat hablum minan nas, tapi juga dia merawat langsung hablum minallah, hubungan langsung dirinya pada Allah. Itu hablum minallah. Biar tidak merawat hubungan antara sesama manusia. Karena diri insan ya jasmani ya rohani. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan ketika saat kita proses di dalam la ilaha, proses pembersihan itu. Inilah Bapak Ibu yang sejak awal kita bertemu, kita dididik oleh Allah terkait dinu tauhid, dasar-dasar tauhid itu di situ. Dengan keilmuan, ilmu yang disampaikan oleh Allah dan ditulis di dalam hati jenengan kali kula, ini akan berbuah menjadi nur makrifat manakala ruhaniyah itu melaksanakan fungsi daripada dinut tauhid ini. Tidak hanya mendapatkan cahaya nurullah yang berupa kefahaman dalam sebuah ilmu tersebut, tapi juga akan Allah nyalakan nur makrifat di dalam hati kita. Karena apa? Wa atiur rasul. Karena kita taat kepada Rasul, juga taat pada Allah.
berarti bentuknya ketaatan itu pada diri kita adalah melaksanakan tindakan khalwat setelah mendapatkan ilmu dari Allah itu. Jadi hati sampean ibarat laksana kertas, keterangan yang disampaikan Allah itu ibarat pulpen ditulis di hadapan di dalam hati jenengan. Tulisan ini jangan pernah hilang. Tulisan ini jangan pernah nggak ketoro. Apa ya nggak ketoro ya? Nggak kelihatan. Kan ada tuh Pak, pulpen ditulis nang kertas itu samar-samar. Ada yang kecil. Kalau tidak pakai kacamata gak ketok alias buram. Ada tulisan yang besar. Ada. Untuk semakin jelas dan besar dan tidak akan hilang tulisan itu di dalam hati jenengan, Anda harus untuk mandesno. Apa mandesno iku rek? Cara tulisan itu dimandesno lho Pak. Diterangkan nah. Artinya jenengan wajib untuk melaksanakan apa pengertian maksud daripada dinu tauhid itu dalam bentuk pengamalan. Ini bentuknya jenengan memandeskan tulisan. Mohon maaf yang ada di luar Jawa, apa memandeskan itu? Memperjelas tulisan, asal kecil dibuat bau besar, itu loh, memandeskan. Memang bahasa Indonesia enggak ada bahasa memandeskan. Ngapunten niku wau napa? Memperjelas. Memperjelas. Bentuknya tulisan atau wahyu Allah itu diperjelas itu lewat jenengan ini mengamalkan, bentuk mengamalkan adalah khalwat lewat zikir itu. Ini gak akan pernah hilang. Dan kertas sampean, kertas dalam hati sampean tidak pernah ada batasnya. Gak ada batasnya. Luasnya gak ada batasnya. Mangsi yang dibuat Allah nulis juga tidak ada batasnya. Inilah Al-Quranul Qadim. Paham ya? Kalau Al-Quranul Karim ya tulisan secara zahiriyah ini. Tapi ini semuanya sentrongane Al-Quranul Qadim. Apa sentrongane Pak? Cahayanya Al-Quranul Qadim. Qadim itu apa? Terdahulu. Jadi sebelum Taurat, Jabur, Taurat, Injil, Quran, ini sudah ada. Dan ini tidak akan pernah siapapun yang bisa merubah. Sekalipun iblis, nggak bisa. Sekalipun iblis nggak bisa. Terjaga. Buktinya, tauhid mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad seluruhnya sama. Hakikatnya itu sama. Syariatnya yang tidak sama. Syariatnya yang enggak sama. Mengapa tidak sama? Karena itu lahiriah. Lahiriah itu pancaran dari batiniah. Mengapa kitab-kitab wahyu Allah mulai Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu kok gonta-ganti? Kok gak cukup Jabur aja? Kok adik muncul Taurat? Kok adik muncul Injil? Terakhir Al-Quran. Apakah gak sempurna wahyu Allah itu?
Sampurno, Pak. Jabur itu sudah sempurna. Oleh karena ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, artinya tangan-tangannya nafsu atau setan ada unsur politik. Agar diubah, seret. Ngubahnya itu apa dari sebuah tulisan? Bisa, tapi intinya pengertian itu diubah. Ada kalanya sekalian tulisannya secara dohir, ada kalanya tidak tulisannya secara dohir tidak dihilangkan, tapi maksud makosidul a'dham, makhlus syahid pengertiannya itu disampaikan di masyarakat itu diselewengkan. Akhirnya muncullah Taurat. Taurat juga begitu, muncullah Injil. Injil juga begitu, muncullah Al-Quran. Lah sekarang Al-Quran begitukah? Ayo dikembalikan. Dicocokno antara yang nyentrong dengan yang disentrong. Kita bicara surga atau neraka. Bagaimana golongan kita ahli hijab mengatakan adanya surga dan neraka itu kapan? Mesti ngomong besok. Ngeten ya? Ngomong besok. Bagaimana Al-Quranul Qadim maksud daripada nyembah atau surga neraka? Neraka besok. Nyembah, jungkar jungkir yuk, nyembah, fisik. Apakah itu bisa dikatakan penyelewengan? Tinggal saya menjawab dari kacamata mana. Sudah benar secara syar'i yang disebut illa liya'budun, hanya menyembah itu bentuknya di dalam ibadah mahdhuf atau ibadah yang murni, contohnya sholat. Terus aku tanya terhadap kita yang belum mengerti menyembah secara Al-Quranul Qadim, bagaimana? Ketika Anda sholat contohnya, hatimu kemana? Ampun muring-muring disik loh ya. Saya tidak menyalahkan Anda. Ampun marah-marah dulu. Saya bertanya, Anda yang mulai yang tidak ahli kitab sampai terhadap ahli kitab, saya bertanya. Ketika kita ibadah secara murni, contohnya hati kita kemana? Sebab yang disebut menyembah itu harus sudah nafi, sudah itsbat. Sudah meniadakan selain Tuhan. Dan menetapkan hanya Tuhan. Sehingga mengapa ini hanya diajarkan di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta, supaya untuk ke ana, dan tidak diajarkan di dalam la ilaha illallah dan huwa. Aku bertanya, qawaidul aqaid di dalam ruhaniyah Anda belum ada. Terus ketika Anda sholat, hatimu kemana? Gak usah jawab bos. Gusti Allah wis ruh nek atimu iku nyuwun sewu madhep rondo. Sing rondo madhep duda. Engko gak kenek dudoni, kenek. Loh, itulah kita. Pertanyaan kedua, ibadah yang model seperti ini bagaimana? Benar atau benar?
benar atau salah. Jawaban sendiri, aku kan jawab. Aku mau jawab. Sudah Anda sudah ngen-ngen sendiri, angan-anganlah sendiri, karena Anda sudah dewasa, sudah menjadi ahli kitab, bagaimana? Aku enggak menyalahkan panjenengan, enggak. Cuman saya hadapkan pertanyaan ini, terus reaksi Anda bagaimana? Bapak Ibu, jenengan sadari atau tidak, banyak di antara isi makna yang sebenarnya setiap ayat di dalam Al-Quran itu banyak yang mengalih fungsikan dari sisi hakikatnya. Sehingga mengapa Rasulullah, orang yang ditakuti oleh Rasulullah itu bukan Dajjal, tapi ulama usuk. Kemarin di dalam Ihya beliau menukil yang ditakuti oleh Kanjeng Nabi terhadap umatnya itu adalah bukan Dajjal. Dajjal itu nafsu, Pak, hakikatnya. Tapi mereka yang disebut sebagai ulama usuk, kan ada ulama ul akhirah wa ulama usuk. Ternyata ulama usuk itu adalah ulama secara pandangan hakikat alim segala hal ilmu, tapi ketika saat menyampaikan ayat-ayat itu, keterangannya itu keluar jauh dari substansinya. Mohon maaf lo ya, aku gak mengatakan si abis si bimbotan. Mestinya disebut ulama itu pewaris Nabi. Mengapa harus ada asu? Itu karena tidak semua ulama itu secara hakikat itu meneruskan ajaran Rasulullah dengan kafah, mboten. Ada yang sepotong-sepotong, artinya menyampaikan di jalur hukum dohiriyah, sementara ditinggalkannya hukum batiniyah. Lah, biar Al-Quranul Karim itu sesuai dengan maksud daripada Al-Quranul Qadim, maka saya pastikan suatu saat ada yang membahas tentang Al-Quranul Qadim. Jikalau Al-Quranul Karim ini substansinya itu keluar jauh dari makna yang sesungguhnya. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bismillah itu yang mana? Apakah aku menyebut atas nama Allah dengan menyebut nama, apakah itu maksudnya? Bukan. Apa makna sebuah nama? Kok bisa mendatangkan Rahman dan Rahim? Gak iso Pak nama itu. Karena nama itu golongan dohir, golongan masih kesebut makhluk. Makanya kata monyet, tahu monyet ya? Monkey. Monkey. Aku gak akan pernah memakan kulit, tapi memakan isinya. Saya pergi ke Banyuwangi di Wongsorejo. Di situ saya bertemu alas, namanya alas apa Pak Yu? Baluran. Pokoknya pinggir pantai. Banyuwangi Utara. Itu ada semacam alas. Yang alas itu banyak penghuninya, termasuk adalah si monyet di tengah jalan.
Aku sawang, aku lihat ketika saat ada pengendara mobil atau sepeda kadang nyamperin memberikan kacang atau makanan opo gitu. Terus saya hayati, saya angan-angan ketika saat si mongki itu mendapatkan kacang, itu kulitnya dibuang, dipangan isinya. Kulitnya itu dibuang tapi dimakan isinya. Terus aku angen-angen, tingkatan si mongki iki paham. Masa sih kita akan lebih jelek daripada si mongki? Artinya gini Pak, memang ada faedah dari kulit untuk menjaga isi itu tidak bosok. Tapi bukan berarti si kulit ini harus kita makan, enggak. Bagaimana menjadikan si kulit ini menjadi isi? Caranya, Anda tanam isi itu, nanti akan cukul sendiri namanya kulit, paham ya? Sampai nanam kacang, isinya, nanti akan dengan sendirinya keluar kulit baru. Nah, itu ketika saat tumbuh terus berbuah ada kulitnya, padahal tadinya tidak ada kulit. Bapak Ibu, kita harus tahu isi Al-Qur'anul Qadim. Maksudnya supaya terjaga Al-Qur'anul Karim ini. Karena sampai tahu. Nah, Al-Qur'anul Qadim itu akan Allah buka secara terang-terangan di dalam hati sampean. Mungkin ya bahasa ilmu Jawa itu kitab teles ya. Ini kira garing kan ini. Kitab teles itu ada di dalam hati jenengan. Itulah yang dimaksud Al-Qur'anul Qadim, wahyu kang minulya tanpa tinulis tapi bisa diwoco, ditancapkan di dalam dada Anda. Itu tadi. Jadi kan pasti akan dibukakan isi daripada seluruh Al-Qur'anul Qadim yang tak terbatas itu dalam hati jenengan. Contohnya nanti gini jenengan, kalau jenengan itu sudah melaksanakan kholwat zikir sampai mati, sampai terus menerus, jenengan nanti akan dipahamkan semua apa isi dunia, rahasia apa. Contoh, apa rahasianya si monyet kok makan isinya, itu langsung sampai dikasih Allah tahu maksudnya. Oh iki lo Al-Qur'anul Qadimnya, akan tahu. Akhirnya buat pelajaran jenengan, karena itu memang nggak bisa hilang. Tulisan-tulisan itu di dalam dada jenengan nggak akan pernah hilang. Nek tulisan yang garing ini Pak bisa hilang. Kobong ya, kobong hilang. Kena air ya rusak. Tapi Al-Qur'anul Qadim yang ada di dalam hati jenengan itu terjaga. Lah secara syariat Al-Qur'anul Karim bentuk kita menjaga adalah kita membuka majelis taklim untuk hafid, hafidah dan hafid. Sing lanang kudu ngapalno Quran, yang wanita juga menghafalkan Quran. Itu secara syariat maksud untuk menjaga. Sehingga nanti tatkala ada orang-orang yang mengubah tulisannya, otomatis kalau tulisannya diubah, maknanya juga berubah. Berhubung terjaga, itu tadi. Akhirnya dicocokno ambek sing sudah diapal di luar kepala ini,
berarti gak cocok. Lah konangan toh, konangan. Iku syariat. Tapi yang ku maksud ini orang-orang yang disebut sebagai ahli kitab yang mengalih fungsikan maksud Al-Quranul Qadim ini hanya berbicara dan mengukuhkan terhadap umat bahwasanya ayat ini, surat ini substansinya maksudnya hanya di bibir, hanya di lisan, hanya di syariat. Ini dan inilah yang ditakutkan Rasulullah. Makanya rusaknya agama Islam jatuhnya itu dari umat Islam sendiri. Pemahamannya ada di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita sudah tahu isi la ilaha sebetulnya di dalam hati kita selain Allah, dikarenakan jenengan sudah masuk pendidikan tentang dinut tauhid, maka jenengan terasa nyadari bahwasanya kita semua manusia itu adalah pembohong kepada Allah. Kita manusia hamba ini sebetulnya ini adalah perilaku zalim pada Allah. Zalim sekali. Tapi kita tidak terasa. Kalau kita itu tergolong orang-orang yang zalim pada Allah. Mengapa kita tidak merasa kalau kita zalim pada Allah? Dikarenakan kita mengikuti apa yang disebut oleh nafsu sebagai bisikan tadi. Yang nafsu membisik kita, pertama, anggaplah apa kepentingan dunia itu kekal. Yang kedua, kita disuruh untuk merasa benar sendiri. Aku nih hamba itu Pak. Nek aku nih Allah yang benar sendiri, sudah benar. Itu Allahnya yang benar. Cuman dipaksa hati kita untuk mengakui kalau diri hamba itu yang benar sendiri. Akhirnya orang lain kita anggap salah. Kita anggap salah. Bapak Ibu hadirin, ketika kita sudah sadar kalau kita itu adalah orang yang zalim, ruhaniyah kita pada Allah, maka itulah maksudnya subhanaka inni kuntu minal, pengakuan kalau kita zalim pada Allah. Nah, kesadaran hati kita ada di sini disebabkan kita menerima kefahaman fungsi dari tauhid la ilaha illa anta. Akhirnya apa? Berkembang. Qawaidul aqaidnya itu terbangun, dasar usul-usul agama keruhanian kita Islam itu terbangun. Ingat, inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Yang ku maksud bukan Islam secara fisik, yang ku maksud Islam secara ruhaniyah. Sebab Islam ini kalau kita ambil dari asal salama, maka pasrah, selamat pasrah. Hati kita bisa wa aslimu lahu, pasrah pada Allah. Kalau kita itu sudah tahu Allah yang sebenarnya. Nah, ternyata kita akan dikatakan sudah kenal dan tahu sesungguhnya Allah itu siapa dan bagaimana kalau kita sudah masuk di la ilaha illa anta.
Kalau itu sudah terbangun, Masya Allah. Asyhadu, aku bersaksi, aku melihat. Berarti bukan jasmani kang melihat yang melihat, tapi rohani lewat ainul basiroh, matanya hati yang disebut rasa. Imanul haq. Akhirnya Anda merasa kalau Allah itu dekat. Qawaidul aqaid secara rohaniah kalau sudah seperti ini akan terbangun, Pak. Terbangun. Sehingga seluruh aktivitas yang terjadi pada diri kita, baik ibadah yang murni ataupun yang tidak murni, secara ruhaniyah itu menjadi nilai menyembah pada Allah. Inilah yang dimaksud illa liya'budun. Dan atau wama umiru illa liya'budullaha, kecuali semua waktu demi waktu, aktivitas demi aktivitas hanya diperintah untuk menyembah. Bahasa Jawa, kejawan kapitayan, ajarane iki jenenge namanya salat daim, salat sing langgeng, nilainya lebih besar. Karena apa? Karena kekosongan, semakin lama kekosongan dari keakuan diri. Ibarat angka berapapun, satu misalnya kau kasih kosong menjadi 10, angka berapapun kau tambah kosongnya mana jadi 100, kau tambah mana kosong berapa? 1000, hanya kosong. Lah, kalau angka siji, mohon maaf, angka 1 bisanya besar, angka 1 itu harus ditambahi angka kosong. Tergantung jenengan kosong itu sampai kasih berapa. Semakin banyak kosongnya, maka semakin banyak nilainya. Artinya Bapak Ibu, segala hal apa aktivitas yang terjadi pada diri kita masing-masing, tatkala ruhaniyahmu mengosongkan dirimu, maka nilainya bertambah besar. Paham nggih? Makanya nafikanlah isinya la ilaha, buangan isinya la ilaha. Apa? Makhluk di dalam diri jenengan yang bertengger di dalam hati jenengan, iman kita, oh karena ini, karena itu, karena yang lainnya, buang, kosongkan. Kalau ini sudah jenengan kosongkan, maka perintah berikutnya isbatkanlah, tetapkanlah Allah. Berarti bersaksian sampean, melihatnya ruhaniyah sampean hanya terhadap yang memiliki nama Allah, yang sementara waktu kita masih ada di anta, berarti Allah dekat ini loh. Lah sekarang ini yang kita anggap anta, terus ana kita hamba yang melihat. Proses berikutnya harus tidak ada perbedaan anta wa ana. Bagaimana? Makanya bahasanya isbatkanlah ilallah, tetapkanlah yang ada cuman Allah. Berarti anta Allah sudah tidak ada, ana kita makhluk sudah tidak ada. Kapan ini terjadi? Setelah jenengan ini ilmu amal istiqomah. Wah niki jelas Pak nggih? Jelas. Inilah qawaidul aqaid secara ruhaniyah yang wajib setiap umat Islam khususnya
membangun. Kalau saya perluas, wajib bagi seluruh umat. Karena semuanya itu nanti akan kembali wa inna ilaihi. Lah di situ loh Pak. Genai jelasnya itu seperti itu. Sehingga kalau boleh saya katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, entah agamamu Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan apapun agamamu, wa anibu ila rabbikum, lekaslah kau ruhaniyahmu kembali kepada Tuhanmu. Jikalau kau sudah betul-betul dikatakan kembali, maka wa aslimu lahu, kau pasti akan benar kepasrahanmu kepada Tuhanmu. Agamamu pasti benar di mata Tuhanmu. Selamatlah kau di mata Tuhanmu. Lakukanlah ini min qabli ayyatiyakumul adzabu, sebelum datangnya kematian. Jikalau Anda tidak mau melaksanakan ini sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan Allah, maka summa la tunsorun, kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Waktu kita sudah tidak lama Pak. Tidak lama, hanya hitungan bulan, hanya hitungan tahun. Kita nggak akan lama. Kapan lagi kita tidak lekas memperhatikan apa yang menjadi seruan Allah? Kapan? Aku tanya, kalau kita ngomong sibuk Pak, ngomong puasnya kenikmatan dunia, enggak ada batasnya. Artinya enggak mari terus. Cobalah sampean yang muda tanya pada yang paling tua, Mbah, jenengan umpomo, kan jenengan boten gadah garwa, ditui garwa maneh, jawablah, heeh. Nungger udel munggah niki karep, ning udel menisor ra kuat. Karep iku mesti ada Pak. Sampeyan takok pengalaman sing tua-tua tentang kenikmatan kehidupan dunia, sampeyan takok langsung mawon, sinten Indonesia yang paling kaya? Sampeyan tanya. Sampeyan takoki, puaskah dengan kekayaan jenengan? Gak akan pernah jawab puas. Ingin terus lebih dukur, lebih tinggi. Kurang terus, gak ada selesainya Pak. Estu loh niki. Udah tentang jabatan. Tanya yang punya jabatan. Tanya Klason. Klason kan kepala desa. Takok son gak pingin jadi bupati ya? Takok. Jawab nafsu, mesti pingin. Karena pertimbangan kewenangan untuk menentukan satu hukum. Jadi ketika jadi kepala desa cuman sebatas desa. Tapi kalau naik di bupati pasti satu kabupaten. Kalau sudah di kabupaten takok son pingin jadi gubernur lah, mesti jawab karena alasannya lebih luas. Kewenangan itu daripada bupati hanya satu kabupaten. Kalau gubernur tergantung berapa kabupaten, satu provinsi. Terakhir takok Cak Jokowi, aslinya pengen jadi presiden terus menerus. Jawabannya Pak Harto,
berhubung ono sing protes gak dadi presiden rapaten. Bahasa rapaten ini kecewa Pak. Nah, itulah manusiawiyah Pak. Itulah manusia. Siapapun kita itu manusiawiyah. Tapi ingat, jikalau kau keluar dari politik Kanjeng Rasul, cara berpolitik, hancurlah tatanan birokrasi kita. Apa sih politik Rasulullah dalam kepimpinan itu? Sederhana. Moh mangan dhisik nek gak wargane mang wis terjemahno dhewe. Terjemahno dhewe. Siapapun kita tidak akan pernah bisa seperti ini manakala qawaidul aqaid di dalam ruhaniyah kita belum ada. Itu pasti. Siapapun kita masih ada tendensius terhadap kepentingan pribadi atau golongan, itu pasti. Jatuhnya nanti akan merugikan golongan yang lain. Rasulullah tidak seperti itu. Itu pasti Pak. Dan itu memang rumus. Siapa yang melihat kopiahnya nggak akan pernah tahu di dalam kopiah itu ada sesuatu. Siapa yang melihat sesuatu di dalam kopiah otomatis tidak akan terlihat kopiahnya. Nggak terlihat. Karena sudah dihilangkan. Jenengan kalih kula, siapa yang hatinya beriman terhadap selain Allah, selain hidup ini, maka yang tampak, yang nyata selain hidup ini. Siapa yang hatinya itu hanya bersaksi, memandang, melihat dan beriman yang hidup ini, maka selain hidup ini tak akan tampak dan nyata. Ya sudah, ini rumus dan kesimpulan sudah. Bapak Ibu, bukan perkaranya jenengan ini enggak boleh dari kepala desa menjadi bupati, gubernur, presiden. Silakan. Silakan. Wong Rasulullah sendiri juga pemimpin, diteruskan khalifah, pemimpin presiden. Dan juga Allah sudah katakan wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Cuman jangan keluar dari tatanan ketuhananmu kepada Allah. Jangan. Kalau Anda tidak keluar dari tatanan ketuhanan ketika menjadi pemimpin seperti baginda Rasul, pasti rahmatan lil alamin. Yang namanya kafir dhimmi, mohon maaf. Wong namanya kafir itu kan wong sing ingkar toh Pak. Ambek sistem kebenaran di dalam Islam. Tapi mengapa Rasulullah hanya kafir dhimmi itu dilindungi? Sampai beliau bersabda, siapa yang berani menyentuh terhadap kafir dhimmi, maka sama halnya menyentuh aku. Itu Rasulullah. Beda dengan kafir harbi. Apa bedanya kafir dhimmi dengan harbi? Kalau dhimmi itu patuh dengan undang-undang di dalam diri kita. Artinya apa Pak? Kalau kita bicara tentang qawaidul aqaid secara hakikat, mereka yang belum percaya, masih mamang dengan ajaran dinut tauhid, tapi tidak berontak. Enggak berontak. Enggak berontak. Sebetulnya di dalam hatinya yang paling dalam itu ada kefitrahan setiap diri manusia pasti. Niku dhimmi. Menerima kedatangan ajaran dinul haq
cuman dia belum bisa mengikuti, membenarkan, tapi belum bisa dia mengikuti. Iku dhimmi. Jadi kalau bahasa syariat, kafir yang ada di kota Mekah atau di Arab sana dulu di tengah-tengah umat Islam, tapi mereka itu patuh dengan aturan undang-undang secara syariat di tengah-tengah umat iku kafir dhimmi. Bayar pajak, yang bayar pajak, tidak menentang, Pak. Beda dengan harbi. Harbi itu berikrar, pertentangan, berikrar, perang, memungsuhi. Udah, ini kafir harbi. Tapi Rasulullah tetap memakai etika. Dalam peperangan itu ada etika. Waktu perang, ya perang. Waktu istirahat nggak boleh merangi. Itu zaman Rasulullah. Waktu istirahat, nggak boleh musuh kita serangi, nggak boleh. Dan waktu perang juga begitu. Membahas tentang masalah sholat di dalam peperangan. Sholat khauf, disebut sholat khauf. Sholat di dalam medan peperang, itu juga ada aturan-aturan. Sampai ditata oleh Kanjeng Nabi, begini caranya waktu perang kita sholat begini-begini. Ditata. Itu namanya sholat khauf. Sholat di medan pertempuran. Bapak Ibu, kembali kepada masalah keinginan semua manusia logis. Kalau sudah kaya, pingin lebih kaya. Kalau sudah lebih kaya, lebih ke atasnya. Intinya Bapak Ibu, kalau kita terus menerus ruhaniyah itu mengetutkan, mengikuti apa yang menjadi tiupan nafsu di dalam hati kita, nggak ada selesainya, Pak. Itu nggak ada selesainya. Kalau Anda nggak percaya, tanya pada yang di atas kita. Iya, nggak ada selesainya. Lah, inilah yang dikhawatirkan, kita sibuk dengan ruhaniyah, dengan kepentingan-kepentingan nafsu, sementara waktu kita sudah mepet. Udah mepet. Akhirnya kalau kepepet, ya nggak ada tanya jawab, langsung maghrib. Ora penak toh ya Pak ya? Ora penak. Padahal ning pojokan kono wis tak siapno tanya aku. Wis tak siap. Nggih. Nggih tetep waktu kita bagi. Jadi sekali lagi bangun terus qawaidul aqaid secara rohaniyah Anda dengan dinut tauhid ini, yaitu pertama ilmu, kedua amal, ketiga istiqomah. Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, ayat yang terakhir. Nek, kalau ayat 5 itu berjanji Allah tentang pertemuan. Tapi kalau yang 69 ayat yang terakhir itu Allah katakan, bagi siapa yang betul-betul jihadnya itu untuk aku, berangkatnya itu kepadaku untuk aku, pasti aku kasih jalan. Tak kasih jalan mudah untuk bertemu aku.